yang ada. Shalom, selamat sore. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seberapa kita yang datang sore hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara kita orang-orang yang berbahagia. Amin. Kita orang-orang yang mendapat kemenangan dari Tuhan. Karena kesibukan kita, aktivitas kita di sepanjang hari boleh kita tinggalkan dan kita mau fokus untuk kita berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau sembah Tuhan Yesus. Dia yang layak untuk terima pujian. Saat kita menyembah, kita bawa penyembahan kita di hadapannya, keluar dari hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang rindu akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sembah
Dan Tuhan tolong kami, berikan sukacita di dalam setiap hati kami yang mau memuji menyembah-Mu sore ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan kami mau buka ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore. Lama kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan agungkan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, senang selalu senang. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang selalu senang. Senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang, senang senang. Senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu. Binasa estu, binasa estu, bina. Oh, binasa estu, bina. Slaminyo Gusti anakti. Slaminyo Gusti anakti. Binasa estu, bina. Binasa estu, bina. Oh, binasa estu, bina. Slaminyo Gusti anakti. Slaminyo Gusti anakti. Binasa estu, bina. Senang selalu, senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Amin. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Puji Tuhan. Kebanyakan ibu-ibu ya, hati ibu-ibu pasti senang setiap hari. Amin. Kalau melihat anak keluarga kita diberkati dengan sehat kuat setiap hari, tentu sebagai ibu dalam rumah tangga, ya capek seperti apapun akan senantiasa sukacita. Amin. Haleluya. Karena ada Yesus di dalam hati kita semua. Hati senang di dalam Tuhan. Kita mau bersukacita, kita mau berdoa senantiasa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian. Hati senang, hati senang, amin. Hati senang di dalam Tuhan, di dalam Tuhan hati senang, hati senang, ya ya, hati senang, hati senang di dalam Tuhan.
setiap hari biarlah hati kita penuh dengan sukacita. Amin. Senang ya menghadapi hari-hari, walaupun hari-hari ini semakin berat hidup kita, hari-hari ini semakin jahat karena kejahatan kita boleh lihat lewat televisi, kita boleh dengar dengan telinga kita. Di luar sana banyak kejahatan yang bisa membuat anak-anak Tuhan, bisa membuat kita menjadi takut, menjadi sedih, menjadi bimbang ya. Tetapi ingat, sebagai anak-anak Tuhan yang selalu ada dalam lindungan Tuhan, Tuhan mau ajar kita, mengingatkan kita setiap hari kita harus bersyukur sama Tuhan. Amin. Bersukacita dan berdoa ya. Biarlah ibu-ibu yang ada pada saat ini kita boleh menjadi pendoa-pendoa untuk keluarga, untuk pelayanan yang ada di sini, untuk desa di mana kita ada, untuk negeri kita Indonesia tercinta. Amin. Haleluya. Kalau ada yang mau bersaksi, saya berikan kesempatan, kita angkat pujian ini lagi. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, ya indah hati senang. Hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Puji Tuhan. Sebenarnya kemarin kita buat ibadah seperti waktu-waktu yang lalu, tetapi karena kemarin saya dan Om beserta Mawil, pengurus wilayah PDI Tulungagung Trenggalek ke Surabaya menjenguk Opung Charles Simanjorang. Beliau adalah ketua Majelis Daerah IPDI Jawa Timur dalam keadaan sakit, dan kita bantu doa supaya kesehatannya kembali pulih. Dan saya berpikir sampai sore, ternyata kemarin puji Tuhan jam 3 kami sudah bisa tiba di rumah dengan selamat jam 3 sore. Dan saya berpikir juga hari Minggu kemarin saya umumkan ada tamu, ternyata adik saya yang dari Jakarta itu cuma izin 2 hari. Jadi hari Selasa pagi dia sampai Kateldi, dan hari Kamis kemarin dia pulang. Tadi pagi sekitar jam 5 pagi dia sudah ada lagi di Pastori di Jakarta ya. Ternyata dia tidak bisa sampai hari Minggu karena tugas pelayanan yang sudah menjadi tanggung jawabnya dan sudah terjadwal ya. Puji Tuhan. Tetapi saya percaya kita semua yang bisa datang sore hari ini tetap bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan kekal abadi buat kita. Amin. Ya, tidak akan berubah sampai selamanya. Sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda remaja, kita mau tetap terus berpengharapan kepada Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Musim akan selalu
musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan abadi, kasih Tuhan tetap abadi. Yakini kasihnya tidak berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, selalu menjagaku, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, terima kasih Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan, benar, Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau setia di dalam memelihara dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau pegang janji-Mu, kami mau belajar melakukan firman-Mu. Sebab itu kami rindu sore ini kebenaran firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Kuduskan, sucikan tanah hati kami ya Tuhan, sehingga tanah hati yang baik boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan melayani kami, yang menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga apa yang disampaikan kebenaran Tuhan semata-mata yang menjadi bahagian kami sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, Ibu semua. Puji Tuhan. Langsung saja kita buka kitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1
1 Korintus 10 ayat 1 sampai yang ke-12 kita baca ayat ini. Saya ayat 1, Bapak Saudara ayat 2 dan seterusnya. Sudah ketemu? Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Itu dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka hiduplah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Pujikan nama Tuhan. Tadi kalau kalau ibu-ibu, ya bapaknya nggak ada ya. Kalau ibu-ibu lihat tadi baca ayat per ayat, itu adalah sebuah kisah-kisah rangkuman yang terjadi atas bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, dan setelah itu tercatat bagaimana peristiwa-peristiwa di padang belantara. Padang belantara adalah sebuah padang di mana ya tidak ada tumbuhan yang hidup, tidak ada air yang mengalir, tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan. Tetapi Allah bawa ke sana. Dan di situ peristiwa demi peristiwa terjadi, dan tadi itu adalah ringkasan yang hanya sebagian kecil saja Bapak Saudara, tentang bagaimana Alkitab mencatat itu, dan Rasul Paulus sampaikan di surat Korintus ini dikatakan ada beberapa, ada mana diberikan, ada air keluar dari batu, ada apa lagi tadi saudara? Kalau ibu tadi baca, ada banyak hal di mana itu adalah bagaimana menunjukkan kasih sayang Tuhan bagi mereka. Dan tidak sedikit juga Alkitab mencatat di situ ada beberapa kejadian yang terjadi di tengah-tengah kemurahan Allah. Saya katakan di tengah-tengah kemurahan Allah, bukankah enak mereka? Ada mana di padang gurun, padang belantara, ada air minum yang disiapkan oleh Allah, ada
burung yang disengaja oleh Allah kirimkan untuk bisa dinikmati, sehingga di padang gurun tidak sekedar makan mana, tetapi ada daging, ada makanan yang bergizi di dalamnya. Tetapi kenyataan yang ada di situ ada kejadian-kejadian di mana bangsa Israel satu saat bertemu dengan negara atau bangsa lain, akhirnya terjerat di dalam penyembahan berhala, terjerat di dalam percabulan, terjerat ke dalam kehidupan mereka mengeluh. Mereka meminta mati daripada tinggal di padang belantara dalam perjalanan. Mereka bersungut-sungut. Ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan diberikan, tetapi ada juga hukuman-hukuman yang Tuhan berikan, sehingga ada beberapa mereka tadi disebutkan jumlah itu. Ada yang mati karena omelan persungutan, ada yang mati karena kesalahan-kesalahan mereka, di mana mereka harus menanggung akibat dari dosa-dosa mereka. Nah, setelah nanti tolong baca sekali lagi dan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Peristiwa lepas peristiwa, dan lebih lengkap lagi kalau ibu saudara dapat lihat di ayat bagian yang terakhir di pasal 11 ayat 1, di bawahnya itu ada ayat-ayat. Ada ayat-ayat itu adalah ayat-ayat dalam perjanjian lama yang dicatat, yang ditulis di dalam 1 Korintus 10 ini. Peristiwa-peristiwa itu tercatat seperti ayat yang pasal 10 ayat yang 1, dalam Keluaran pasal 13 dan seterusnya. Saudara bisa compare atau ya lihat peristiwa itu. Di situ ada kisah yang ada. Yang di Korintus ini, Korintus pasal 10 ini, 1 Korintus pasal 10 ini hanya sebatas uraian singkat saja. Hanya sebatas abstraksi saja. Sehingga setidaknya saat kita membaca, oh ada gambarannya seperti itu. Peristiwanya lebih lengkap lagi di dalam perjanjian lama. Dan di dalam ayat yang ke 11, setelah kita baca semuanya, ayat yang ke-11 ditegaskan oleh Rasul Paulus, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa saudara? Contoh, dan dituliskan untuk menjadi apa? Peringatan bagi siapa? Bagi kita di zaman akhir, gitu kan? Di situ dijelaskan peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kapan awal dari zaman akhir? Ya dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan tercipta, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai dari masa raya Pentakosta, itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan, gereja awal tercipta, dan sampai saat ini, itulah mulainya akhir zaman itu. Bahkan kalau mau merunut dalam kebenaran firman Tuhan, di situ juga bisa saja kita tarik lebih ke belakang lagi. Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu bicara Pentakosta, kelahiran gereja Tuhan dengan 120 orang dipenuhi oleh Roh Kudus di kamar loteng. Tetapi ayat yang lebih jelas lagi, kapan akhir zaman itu? Diawali dari saat Yohanes Pembaptis berkhotbah, dan ditegaskan setelah Yesus mengawali pelayanannya, ucapan yang sama disampaikan baik oleh Yohanes Pembaptis maupun Yesus. Yesus dan Yohanes Pembaptis hanya beda 6 bulan, saudara. Kelahirannya, usianya. Artinya ya di zaman itu, di mana dikatakan Yesus saat Yohanes Pembaptis mau membaptis mereka, perkataan Yohanes Pembaptis, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus pun juga seperti itu.
Bertobatlah kamu sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itulah, kalau bagi saya, itulah awal dari akhir zaman. Kehadiran Yesus adalah awal dari akhir zaman sampai hari ini. Nah, Rasul Paulus kembali lagi kepada 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka. Mereka itu siapa? Bangsa Israel yang ada di padang gurun, menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ada banyak hal yang tercatat di situ. Bagaimana mereka menghadapi kondisi yang sangat menyeramkan, tapi di situ juga ada berkat. Di situ ada hukuman bagi mereka yang melanggar. Itulah kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel waktu di padang belantara. Rasul Paulus berkata semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Sebagai contoh artinya itu contoh yang tidak baik, tinggalkan. Contoh-contoh yang baik, bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan, bagaimana mereka menerima berkat-berkat Tuhan, makanan daging, air keluar dari batu. Wah, itu kan mujizat. Kalau itu jadikan contoh oleh Rasul Paulus, artinya kita pun bisa mengalami hal-hal semacam itu. Bisa menikmati mana berkat Allah turun dari sorga. Tidak harus selalu dengan usaha kita. Bangsa Israel saat itu tidak bekerja, saudara, hanya berjalan. Dan tidak ada kerjaan yang bisa menghasilkan uang, dan uang saat itu tidak laku. Kenapa? Ya karena semua membutuhkan makanan, minuman. Dan Allah sediakan semuanya. Keuangan tak laku saat itu, tapi Allah sediakan. Jadi di zaman itu orang-orang tidak pernah menuntut warisan. Aku mendapatkan warisan apa ya Bapak, Ibu? Orang tuanya pada orang tuanya. Orang tuanya pun bilang lagi, kita ini jalan kaki dalam perjalanan ke sana. Kalau aku nanti mati, berarti ya apa yang aku wariskan tidak ada. Kalau kamu nanti di sana, sampai sana, di sanalah warisan itu. Sebenarnya sama juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada warisan yang kita bisa bagikan kepada anak cucu kita di dalam dunia ini. Fokuskan kepada anak-anak kita. Warisan kita di surga. Amin. Saat ini kita menjadi musafir, perjalanan di padang gurun, dan harta kekayaan yang ada pada kita itu semua karena berkat Tuhan. Fokus kita mau berikan kepada Tuhan. Perjalanan kita, perjalanan menuju Kanaan samawi, surga yang mulia. Aku pun juga merindukan warisan surga itu. Kalian juga yang ayo bawa anak-anak kita kepada surga yang mulia, Kanaan yang real, yang nyata, bukan Kanaan yang sekarang ada di Timur Tengah sana, yang sekarang perang terus. Itu tidak menjanjikan sama sekali, tapi Kanaan semawi. Kemarin lagi saya katakan, itu semua catatan, itu semua sebagai contoh. Tapi Kanaan yang sebenarnya, surga yang mulia. Peristiwa-peristiwa di padang belantara, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari-hari, hidup kita bagaikan berada di padang belantara. Tidak ada sesuatu yang dapat kita harapkan. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Minggu lalu firman Tuhan bicara tentang pengharapan, kepercayaan kita. Berikan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Kepercayaan kita berikan hanya kepada Tuhan. Bukan berharap kepada Mesir, bukan berharap kepada dunia, tetapi berharap saja
kepada Tuhan yang maha kuat. Mesir bagaikan buluh, bagaikan apa namanya? Bambu yang patah. Kalau kita meminta pertolongan itu, kita bisa kebeler. Orang Jawa bilang kebeler itu apa ya? Keiris ya. Baterainya mudah-mudahan tidak tahu ya. Keiris. Bukan kita mendapatkan pertolongan, kita yang celaka. Peristiwa-peristiwa padang belantara merupakan gambaran, catatan, contoh di mana bukan supaya kita seperti mereka yang meninggalkan Tuhan, bukan seperti mereka yang hidup dalam percabulan, bukan seperti mereka yang hidup di dalam keadaan yang suka mengeluh. Walaupun kehidupan dunia ini, ada yang katakan hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya pun silih berganti. Hari ini sudah mulai selesai masalahku, silih berganti, ada yang lagi yang baru. Masalah silih berganti. Tapi ingat kebenaran firman Tuhan. Masalah boleh silih berganti, tetapi bukankah ada sesuatu yang baru setiap hari? Firman Tuhan kapan ini? Masih berkaitan 2 minggu lalu ya? Atau kembali? Ya, 2 minggu yang lalu. Apa firman Tuhannya? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Tergantung kita mau mempercayai yang mana. Apakah kita mempercayai banyak masalah dengan datangnya silih berganti, atau kita mempercayai bahwa Tuhan kasih setianya itu selalu baru, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Jadi kita percaya, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Katakan amin. Tapi pujian ini juga katakan, pokoknya ada Yesus, apa saudara? Beres kabeh. Banyak masalah yang itu tidak kita pungkiri. Dalam dunia ini siapa sih yang tidak punya masalah? Saudara tahu siapa yang tidak punya masalah? Kalau kita sudah berada di peti mati, sudah tidak tahu ada masalah, bom meledak silahkan, ditagih hutang seperti aku mati, tidak punya masalah. Orang-orang di sekitar kita yang bermasalah, ya. Kalau kita masih hidup, dipercaya Tuhan untuk kita masih hidup sampai saat ini, ya kita banyak masalah, saudara. Tetapi ingat, semua masalah-masalah itu ternyata sudah pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Itu sebagai contoh supaya kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Dan jangan kita merasa bahwa kita, kalau aku lebih kuat dari yang lain. Siapa bilang? Ayat yang ke-12. Ini penting ini saudara. Garis bawahi ayat ini. Ayo baca bersama-sama. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Terkadang kenapa ada orang yang berkata, aku hebat, aku lebih kuat dari yang lain, karena melihat orang-orang di sekitar atau saudara-saudara kita jatuh, terus kita merasa, aku paling suci. Begitu melihat orang lain jatuh, beda dengan aku. Kalau aku tidak seperti mereka. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus berbilang, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri,
Hati-hati, jangan sampai ia jatuh. Itulah sebabnya kalau kita tahu ada orang yang jatuh, bukan kita injak-injak, tapi bawa dalam doa. Kalau perlu kita angkat, kalau kita bisa, kita mengangkat mereka yang jatuh. Kenapa seperti itu? Nanti saya ikut jatuh. Nah, bagaimana hati kita kalau kita mau punya kepedulian dengan orang-orang di sekitar kita? Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi hakim. Padahal Tuhan bilang jangan jadi hakim. Tuhan sendiri yang bisa membalas. Biar itu semua urusannya Tuhan. Kita hanya doakan rekan-rekan kita, orang-orang yang mungkin kita tahu, loh dia setia tapi kok jatuh. Bisa saja terjadi. Terkadang apalagi kalau kita lihat, oh hamba Tuhan itu jatuh, wow, kok bisa ya jadi buah bibir. Sudah gitu langsung, kalau itu ada di YouTube, langsung diupload, kirim ke beberapa rekan-rekan, kirim ke beberapa teman. Ini loh pendeta besar jatuh. Hati-hati, sebab kita pun bisa jatuh. Saya bukan orang hebat, tapi seringkali saya menangis kalau melihat ada orang-orang yang seperti itu. Bukan menangis melihat orang jatuh, tetapi menangis melihat orang-orang di saat rekannya jatuh malah diinjak-injak. Sedangkan Tuhan Yesus, dia rela mati. Dia mengangkat orang dari lumpur dosa. Dan itu pun termasuk saudara dan saya. Dan ada di antara kita yang lebih hebat. Kita semua sama. Dan biasanya orang yang merasa, biasanya itu nanti lebih jatuh lagi. Tapi jangan sampai hal itu terjadi. Jadilah anak-anak Tuhan yang peduli satu dengan yang lain. Melihat rekan kita jatuh, kita dekati, kita bawa di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih cantik di hadapan Tuhan. Dan Allah melihat ketulusan hatimu dan hatiku. Dan dia pasti memberkati hidup. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadikan setiap peristiwa-peristiwa di Alkitab itu sebagai contoh untuk aku bisa lakukan itu. Kalau di dalam Alkitab itu bisa terjadi sesuatu yang terjadi dan itu positif, aku berarti juga bisa mengalami. Oh, ada orang-orang hebat jatuh, aku berarti bisa. Dan itu menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak jatuh seperti mereka. Rasul Paulus dengan bijaksana berkata, semua yang tercatat itu adalah contoh untuk kita di akhir zaman bisa mempelajari dan supaya kita tidak jatuh. Tuhan memberkati kita saat malam hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman, karena di situ berkat Tuhan dilimpahkan. Berkat Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita yang selalu berharap kepada Tuhan. Ingat, Tuhan rindu hidup kita selalu dipulihkan. Tuhan rindu kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang selalu merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kami hendak semua berdiri dan kita berbawa kepada Tuhan. Di nama Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau jadi pribadi-pribadi yang menjadi
menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Sebab itu setiap hati yang mengasihi Tuhan, kita mau katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami agar kami menjadi memperoleh hati yang bijaksana. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
peringatan buat kami, yang dapat menuntun jalan-jalan kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu yang kami dengar sore ini ya Tuhan, sehingga firman itu membuat kami kuat untuk kami menghadapi dunia akhir zaman ini. Kami mau tetap kuat di dalam Tuhan, berharap bersandar kepada Tuhan, dan kami mau katakan Yesus Tuhan adalah juru selamat buat kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, dan Tuhan juga berkati kami semua yang datang pada sore hari ini. Satu persatu kami diberkati. Berkati Bu Tambunan, berkati Bu Tibauli, berkati anak Neta dan Elisa. Tuhan memberkati Bu Paini, Bu Sukri, Bu Supatmini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Olva, Tuhan memberkati Joshua. Tuhan memberkati kami suami istri. Semua kami yang datang sore ini Bapa, berkat-Mu dicurahkan atas hidup kami. Dan sebentar sebelum kami pulang, kami akan bawa korban persembahan kami. Kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami. Apa yang kami berikan, kami boleh berikan dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan pimpin anak-anak-Mu untuk datang beribadah, tiba dengan selamat, pulang sebentar. Mereka dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah berkat kasih sayang-Mu menjadi bagian kami semua. Biarlah apa yang menjadi kebutuhan-keperluan kehidupan kami, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang menyediakan dengan cara Tuhan yang heran, sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Ini doa kami kepada-Mu ya Bapa. Kami akhiri ibadah kami di sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.